7 tahun pada 1 Juli tahun berjalan, berarti tahun 2025. Calon murid baru atau calon murid berusia paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dapat mendaftar SPMB kelas 1 kelas usia 6 tahun masih. Oke. Ketentuan usia paling rendah 6 tahun dikecualikan menjadi paling rendah 5 tahun 6 bulan. Ini paling rendah. Jadi 5,5 ya di 1 Juli tahun berjalan ya dengan ini ini dengan memiliki kecerdasan atau bakat istimewa untuk kesiapan psikisnya, berarti harus ke psikolog. Berarti itu dibuktikan dengan sertifikat. Ya, nanti dulu nih. Calon murid baru berusia 7 tahun yang atau ke atas diprioritaskan dalam penerimaan murid baru pada kelas 1 sing utama kuwi kelas 7 tahun. Calon murid kelas 1 SD dipersyaratkan untuk mengikuti tes kemampuan membaca menulis. Itu tidak dipersyaratkan. Calon murid yang memiliki kecerdasan dan bakat istimewa dan kesiapan psikis dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional. Jika psikolog profesional tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh Dewan Guru dan atau satuan pendidikan yang bersangkutan. Artinya guru itu boleh, sepanjang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, itu berarti pertimbangannya berarti tidak harus ke psikolog. Berarti dari guru juga bisa. Ya. Mimpil ya. Mimpil Pak. Itu biasanya kan seperti itu ya. Tapi di Deputi ternyata 5,5 itu tidak langsung masuk Pak Deputi. Akhirnya kan tetap didaftar tapi tidak bos. Akhirnya kan seperti itu. Itu kalau tidak ada surat ini, surat keterangan dari kepala sekolah. Berarti nanti dapotiknya dibuat surat keterangan untuk penerimaan siswa baru bahwa ada keterangan siswa 5 tahun 6 bulan itu mempunyai kelebihan dan seterusnya. Sistem sudah ada. Karena di situ sudah ada. Sepanjang itu diinput, insya Allah akan bisa. Karena bisa dipertanggungjawabkan di situ keterangannya bisa Dewan Guru pada satuan pendidikan yang bersangkutan. Itu. Kalau kemarin-kemarin mungkin belum karena tidak ngerti. Nah besok dicoba. Ya gitu. Mungkin aturannya Belum ada ya. kalau dulu harus dari psikolog. Ya. Ya. Maka itu nanti salah satunya ya berarti surat keterangan dari kepala sekolah yang bersangkutan. Ya dan Sekolah TK mungkin. bisa keterangannya keterangan asal gawe gitu. Iya. Iya, yang penting kan ya. Ya pakai tahu. Terkait dengan surat rekomendasi itu, kalau dari Dewan Guru atau kepala sekolah ini kan tanpa tes. Sementara ini saya mengalami sendiri, anak saya yang masuk baru 5,5 tahun, ketika kelas 3 SD itu mulai sakit-sakitan. Nah, ketika saya ke dokter spesialis karena tanda-tandanya kan mencurigakan serius, saya jadi tertawakan oleh dokter. Begitu saya masuk, diperiksa, langsung dokternya tersenyum. Ini dulu masuk SD-nya masih terlalu muda Pak. Iya. Tapi kata gurunya sudah pintar. Ya pintar tapi fisiknya yang kalah. Untung yang kalah fisiknya, kalau yang kalah mentalnya anak jadi anak yang muda. Sehingga ketika ingin memberikan rekomendasi dari Dewan Guru dan kepala sekolah ini juga perlu hati-hati banget. Iya. Masih ini. Biasanya yang kepengen banget itu yang tua. Sing kepengen ya. Maka komunikasi dengan orang tua itu penting.
Ya, ketika orang tuanya itu bisa mempertanggungjawabkan, dijelaskan ke depan itu seperti ini pengalaman dan seterusnya. Sehingga orang tua itu ketika mau mendaftarkan anaknya ke sekolah, maka pertimbangannya itu pasti mikir. Nah, ketika mikir, maka barangkali nanti untuk bisa tetap tinggal di Pulau Gili. Itu jangan apa-apa gitu, yang penting dapat murid, bosé akeh gitu, jangan seperti itu. Dan kata bosé akeh, tapi ini akeh, jangan seperti itu. Tapi ya, tidak hanya menerima, tetapi paling tidak nanti dengan menyampaikan kepada sekolah untuk bisa dibekali, agar orang tua juga memahami kaitan dengan ke depan anak itu seperti apa, perkembangannya itu seperti apa, gitu ya. Iya. Pak, nomor 1 itu kan 7 tahun lagi. Nomor 2 itu 6 tahun, berarti itu dianulir Pak ya? Yang diutamakan. Yang utama itu yang 6, ya 7. Contoh, di situ mau menerapkan 2 ronde. Sisanya 2 ronde yang usianya 7 tahun itu sudah 56. Ya, maka yang 6 tahun itu bisa terima. Di bawahnya. Ini kan antisipasi ketika sekolah itu kurang dari 28. Itu barangkali usia 6 dan seterusnya bisa masuk. Jadi yang diutamakan itu 7 tahun. Ya. Ini Pak, saya malah pikirannya kebalikannya. Ya, kalau di desa-desa itu sebenarnya anak yang di TK sudah 1 tahun itu ingin lulus, padahal usia belum 6 tahun. 6 tahun. Nah ini di Malakama juga, ketika SD tidak menerima, anak sudah keluar dari TK, tidak menerima juga. Sulit Pak, ini ya Bu. Perlu ini koordinasi dengan TK. Iya. Ya paling tidak kan ada komunikasi dengan orang tua. Ya, barangkali ketika ada sosialisasi tentang SPMD, nanti orang tua yang bersangkutan ikut dilibatkan. Jadi nanti tidak hanya guru TK-nya, tetapi orang tuanya itu memahami kaitannya dengan kedepan. Ya, dia harus tahu aturan seperti ini. Gitu ya. Dan kadang orang tua kan nggak mau tahu. Lah, ben nggak mau tahu ya ditahukan gitu loh. Kalau Dipaksa untuk misalnya tahu. Pak Toh, diterima tapi sebagai titipan untuk bisa di tahun depan. Itu boleh Pak? Ya sepanjang sekolahnya itu gelap orang masalah. Iya, iya. Karena nggak dapat uang. Iya, nggak ada. Iya, rumah anak tetapi orang anak pemasukan gitu. Mohon maaf Bapak, hal yang seperti itu bisa sulit juga karena di saat ini kan ada yang makan gratis itu Pak. Nanti sudah gede anak tidak tampak kan tidak kebagian. Iya, itu malah jadi iya. Iya. Maka gantian Mbak, kalau orang berbu. Ben kabeh napa ya, Nanti habisnya lagi kalau masuknya TKI. Nanti di sekolah